Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa channel Ilmu Waris yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sering ditanyakan oleh pemirsa channel Ilmu Waris, ya, baik ketika kami melakukan training maupun ketika berjumpa langsung, yaitu apa yang harus dilakukan sebelum pembagian harta waris, ya. Apakah harta yang ada itu yang ditinggalkan oleh mayit, orang yang wafat, boleh langsung dibagikan, ataukah ada step-step langkah-langkah yang harus dilakukan? Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan apa step-step langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum dilakukan pembagian harta waris. Yang pertama, kita perlu pahami dulu dua istilah, ya. Apa itu? Yang pertama istilah tentang tirka dan istilah tentang al-irs atau tentang harta waris. Yang pertama tirka. Nah, apa itu tirka? Tirka adalah harta peninggalan, yaitu segala hal yang atau harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang wafat atau mayit, ya, baik berupa uang, kemudian bisa juga harta yang tidak bergerak, ya, katakanlah ada emas, ya, perhiasan, ataupun harta yang bergerak. Harta yang bergerak, nah ini harta tak bergerak tentu saja adalah harta-harta yang tidak bisa dipindahkan, ya, seperti tanah, ya, rumah, ataupun harta yang bergerak yang bisa dipindahkan, ya, katakanlah ada uang, perhiasan, maupun kendaraan, ya, ataupun hak irtifak, ya. Ini dalam fikih nanti ada hak irtifak, itu adalah harta yang kita itu cuma bisa memanfaatkan tetapi tidak dimiliki, ya. Misalnya kita mengalirkan air ke sawah kita melalui tanah orang, itu irtifak, ya. Ataupun kemanfaatan, ya, seperti misalnya memanfaatkan sesuatu yang dipinjam atau disewakan. Kita menyewa ruko selama 1 tahun, maka ada hak untuk menempati ruko tersebut selama 1 tahun. Termasuk katakanlah menyewakan lagi ruangan yang ada di dalam, tetapi tetap dalam skup 1 tahun tersebut. Misalnya menyewa ruko 1 tahun, kemudian yang dipakai jualan hanya lantai 1, lantai 2, lantai 3 nganggur nih. Nah, karena kita menyewa setahun, maka lantai atas itu kita sewakan per bulan misalnya, yang penting masih dalam masa penyewaan kita. Nah, itu hukumnya boleh, ya. Nah, kemudian itu yang disebut dengan tirka, harta peninggalan. Nah, harta peninggalan ini belum semuanya boleh menjadi harta waris, ya. Kenapa? Karena ada kewajiban-kewajiban atau hak yang harus ditunaikan. Jadi harta waris itu adalah harta yang siap dibagikan ke ahli waris. Apa itu? Yang pertama yaitu adalah tirka, yang ini, yang di atas ini, yaitu semua harta yang ditinggalkan oleh mayit yang sudah ditunaikan kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya, ya. Misalnya biaya pengurusan jenazah, mayit punya utang, mayit ada wasiat, dan lain sebagainya. Nah, dua istilah ini perlu dipahami, ya, teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kita langsung masuk ke inti pembahasan. Yang pertama, ketika ada orang yang wafat, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah melakukan pendataan apa saja harta yang ditinggalkan atau yang disebut dengan tirkah. Nah, pertama tentu saja harta yang bergerak dulu, yaitu harta yang bisa dipindah-pindahkan. Nah, baik itu uang, emas, maupun perhiasan, ataupun mungkin ada logam-logam berharga yang lainnya, tabungannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah harta tidak bergerak yang dimiliki, ya. Apakah mungkin memiliki tanah, kemudian ada rumah, ada kebun, ada mungkin rumah kos, ada empang, dan lain sebagainya, ya, tambak, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah hak sewa. Nah, apa itu hak sewa? Misalnya ada ruko atau rumah atau benda lain yang disewa dan belum habis masa sewa. Karena itu kan memiliki nilai. Jadi kalau ada seorang pedagang, beliau misalnya selama ini menyewa ruko, katakanlah sewa ruko selama 5 tahun, 1 tahun itu katakanlah sewa ruko hanya 50 juta, berarti selama 5 tahun 250 juta. Nah, ternyata baru ditempati 1 tahun dia wafat, masih ada sisa 4 tahun. Nah, hak sewa selama 4 tahun sisanya itu bisa dijual, ya, atau dialih sewakan ke orang lain dengan cara diganti, ya, masa sewanya.
Itu kan itu adalah hak sewa. Nah, kemudian berikutnya, dan itu nanti menjadi tirka ya, harta yang akan ditinggalkan oleh pewaris. Kemudian ada hak finansial. Nah, hak finansial itu artinya harta miliknya mayit yang belum ada hadir ketika mayit wafat. Dan nanti mungkin akan ada ketika nanti diurus oleh ahli warisnya. Contohnya apa? Misalnya piutang. Ya, jadi beliau punya piutang. Ya, jadi selama hidupnya mayit itu biasa meminjamkan uangnya ke orang lain, sehingga ketika dia wafat dia punya uang pada orang lain, disebut dengan piutang. Atau bisa jadi dari perusahaan ada bonus yang belum cair, atau reward ya, penghargaan dalam bentuk finansial dari perusahaan ketika dia katakanlah bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian sesuatu yang diperoleh karena aktivitas di masa hidup. Ini ada dibahas di kitab fikih ya. Misalnya dia seorang nelayan ya, memasang jaring. Nah, jaring yang dipasang itu kan biasanya tidak langsung diangkat ya. Biasanya kan dipasang dulu, ditunggu 1 hari, besoknya baru kemudian dipanen. Nah, ternyata sebelum sampai esok hari dipanen, qadarullah, nelayan yang memasang jaring tadi wafat. Maka semua ikan yang ada dalam jaring yang sudah dipasang itu masuk menjadi harta peninggalan. Karena kenapa? Karena kan bisa dijual dan itu memiliki nilai ya. Dan harta-harta yang lainnya. Nah, mungkin masih banyak lagi harta yang tidak disebutkan di sini, itu dimasukkan saja ke dalam harta peninggalan daripada mayit ya, apapun jenisnya ya. Yang penting dia memiliki nilai. Kemudian berikutnya adalah kita ketika melakukan pendataan yang perlu diperhatikan itu tentu saja adalah keterangan-keterangan fisik, misalnya jenisnya apa saja, jumlahnya berapa, tempatnya di mana, luasnya berapa, dan seterusnya. Nah, ini nanti tergantung daripada jenis harta yang ditinggalkan. Ya. Katakanlah harta tidak bergerak. Nah, jenisnya kan bisa macam-macam, bisa berupa tanah, bisa tanah, misalnya tanah kapling, bisa berupa kebun, bisa berupa empang, tambak. Ya. Nah, jumlahnya ada berapa? Misalnya sawahnya ada 5. Masing-masing tempatnya ada di lokasi A, B, C, dan D yang masing-masing luasnya berapa. Nah, itu yang dimaksud ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga ketika melakukan pendataan itu adalah jenis kepemilikannya. Apakah dimiliki secara pribadi, dalam arti misalnya beli tanah, pakai satu nama saja, nama suami saja, maka itu milik dia. Ya. Atau justru ada harta yang dibeli secara bersama, suami atau istri maupun orang lain. Katakanlah rumah, ternyata rumah ini dulunya tanahnya itu adalah harta waris dari si istri, yang didapat dari orang tuanya. Nah, baru kemudian bangunannya nih yang dibeli pakai uang suami 100%. Berarti di situ tanah dan rumah itu kita gabungkan menjadi milik bersama suami istri. Nah, nanti tinggal dilihat saja berapa persentasenya, atau pada umumnya dibagi 2 ya. Jadi nanti dibagi sesuai dengan persentase kepemilikan. Kalau sudah bercampur dan tidak bisa lagi dipisahkan, itu pada umumnya dibagi 2, 50-50 ya. Kemudian harta pribadi tetapi sertifikat atas nama orang lain atau sebaliknya. Nah, ini dikembalikan kepada hakikat kepemilikannya. Nah, apa yang dimaksud dengan hakikat kepemilikannya? Terkadang ada orang tua itu karena sudah punya banyak tanah, lalu kemudian karena sesuatu alasan tertentu lalu pinjam KTP salah satu anak untuk mengurus pembelian tanah di tempat yang lain. Nah, kalau hakikat kepemilikannya itu adalah milik bapak, orang tua, anak itu hanya dipinjam KTP-nya, maka hakikatnya itu milik bapak. Maka si anak perlu legowo ini hanya atas nama saja ya, seperti itu. Kemudian juga dilakukan penaksiran ya, atau apresial terhadap nilai daripada harta waris ya, tentu saja mendasarkan pada harga pasar. Ini perlu kalau kemudian akan dilakukan penjualan atau mungkin akan diganti nilainya oleh salah satu ahli waris. Nah, kita pakai standar harga pasar dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang perlu dilakukan juga itu adalah pemisahan antara harta milik mayit dengan milik orang lain. Jadi setelah itu dilakukan, maka tirka yang akan dibagi sebagai harta waris itu hanyalah milik mayit. Jadi milik orang lain yang bercampur di dalamnya itu dikeluarkan dulu dan dikembalikan kepada pemiliknya.
baik dengan istrinya maupun dengan orang lain. Nah, itu tirka ya, harta peninggalan. Lalu kemudian apa hak-hak yang harus ditunaikan berkaitan dengan tirka tadi? Yang pertama adalah, ini berdasarkan kami mengambil referensi ini berdasarkan kitab fikih ya. Salah satunya adalah Al-Mu'tamad fil Fikih Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili, atau kitab Tashilul Faraid ya, Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Ini juga dibahas ya. Yang pertama adalah hutang yang memiliki jaminan. Seperti misalnya ada orang yang memiliki hutang uang dengan cara menggadaikan sebuah barang. Maka ketika dia wafat berarti kan harus ada utang di dalamnya. Maka diambil dari harta yang ditinggalkan. Baru kemudian berikutnya itu adalah biaya pengurusan jenazah daripada mayit ya, yang akan kita bagikan hartanya. Baik itu untuk pembelian kain kafan, biaya pemakaman dan seterusnya. Yang intinya berkaitan dengan pengurusan jenazah mayit ya. Kenapa? Karena ketika Nabi hidup sendiri, Nabi menyarankan supaya kemudian itu lebih utama diambil dari harta milik mayat ya. Kafinuhu fi saubaihi ya. Jadi Nabi menyebutkan bahwa kafanilah jenazah itu dengan 2 helai pakaian milik daripada mayit ya. Jadi lebih utama itu adalah diambil dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Meskipun kalau ada di antara anaknya yang mau membiayai dengan harta pribadinya itu juga boleh. Tapi lebih utama diambil dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Kemudian berikutnya adalah hutang mayit yang tidak berkait dengan harta mayit ya, artinya tidak dijaminkan ya, jadi sekedar berhutang saja. Misalnya hutang yang diambil tanpa jaminan, baik hutangnya kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Jadi hutang itu ada yang berkaitan dengan Allah, misalnya ya zakat harta yang belum ditunaikan. Si mayit itu sudah memiliki harta yang sudah sampai kepada nisab zakat, lalu di tahun kematiannya belum sempat membayarkan zakat malnya ya. Jadi berarti dia ada utang zakat mal kepada Allah, itu diambil dari harta yang ditinggalkan. Termasuk nazar yang berkaitan dengan harta, ataupun kafaroh yaitu denda ya, yang berkaitan dengan harta juga, maupun hutang kepada sesama manusia, katakanlah uang yang dipinjam kepada orang lain, atau mungkin ada sewa sesuatu, misalnya sewa ruko, sewa rumah, lalu kemudian belum lunas, atau barang yang dibeli dan belum lunas ya, misalnya mobil yang masih kredit, maka sisa kreditnya itu diambil dari hutangnya kepada tempat dia kredit mobil tersebut. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata uangnya pas-pasan nih? Jadi salah satunya yang harus dibayar lebih dahulu ya. Apakah utang kepada Allah atau utang kepada manusia yang harus didahulukan? Jawabnya utang kepada Allah itu didahulukan daripada utang kepada sesama manusia. Ya, dalilnya adalah hadis Nabi, fadainullahi azza wa jalla ahaqqu ayyuqda. Ya, jadi hutang kepada Allah ya, itu lebih berhak untuk kemudian dilunasi. Jadi diutamakan dulu hutangnya kepada Allah, baru kemudian sisanya utang kepada sesama manusia. Bagaimana kalau ternyata utangnya nggak cukup ya? Apakah ahli waris itu wajib melunasinya? Dalam pembahasan kitab fikih itu ahli waris itu tidak wajib. Jadi yang wajib itu adalah negara ya. Jadi di dalam hadis Nabi itu man taraka malan fali warisatihi. Jadi siapa yang wafat meninggalkan harta itu untuk ahli warisnya. Wa man taraka kalan fa ilaina. Jadi kalau dia meninggalkan utang, maka datang kepada kami. Itu datang kepada Nabi. Nanti Nabi akan melunaskan dari harta zakat ya yang ada di Baitul Mal. Kemudian berikutnya ya, setelah utang kepada sesama manusia, berikutnya yang harus ditunaikan itu adalah wasiat. Nah, wasiat ini yang pertama disyaratkan jumlahnya tidak sampai dengan 1/3 daripada harta waris dan tidak ditujukan kepada ahli waris yang akan menerima harta waris ya. Jadi Nabi menyebutkan as-sulusu was-sulusu katsirun. Jadi 1/3 saja, 1/3 itu pun juga sudah banyak. Kemudian tidak ditujukan kepada ahli waris. Ya, Nabi menyebut dalam bersabda bahwa Allah itu ya, jadi
eh, la wasiyata liwarisin. Jadi tidak ada wasiat untuk ahli waris ya. Jadi innallaha qad ata kullazi haqqin haqqahu. Jadi sesungguhnya Allah itu sudah menetapkan bagian dari semua ahli waris. Fala wasiyata liwarisin. Maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Ya, jadi kalau suami wafat tidak perlu membuat wasiat untuk istri maupun anaknya, karena bagian untuk istri dan anak itu sudah Allah yang tetapkan di dalam Al-Qur'an. Di surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Oke, baik, setelah ditunaikan wasiat, maka sisanya itu kalau dalam kitab fikih ya itu langsung dibagikan sebagai harta waris, itu dalam kitab fikih. Nah, tetapi di zaman sekarang ini kita tahu bahwa ada yang namanya biaya administrasi dan pengeluaran yang berkaitan dengan pengurusan harta waris. Misalnya ya, harta waris itu mau kita jual, maka tentu saja ada namanya proses balik nama ya, dari nama pemilik dulu, mungkin nama orang tua kita yang wafat, ke pembeli ya. Maka di situ ada biaya notaris. Lalu ada biaya pajak ya. Nah, baik pajak penjual maupun pajak pembeli. Termasuk misalnya dalam proses pembagian waris itu menggunakan konsultan waris. Ya, nah, maka biaya konsultan waris itu juga dikeluarkan dari tirka ya, harta yang ditinggalkan. Ataupun mungkin ada biaya administrasi di pemerintahan selama pengurusan pembagian harta waris ya. Misalnya ada di kantor kelurahan, mungkin di kantor kecamatan, lalu kemudian ketika mengurus itu ada biaya transportasi ketika diurus oleh salah satu keluarga. Atau ketika dijual tentu saja ada mungkin biaya iklan ya, biaya iklan penjualan, atau mungkin menggunakan agen ya, menggunakan agensi penjualan. Nah, tentu saja ada komisi penjualan. Nah, itu semua diambil dari harta peninggalan. Nah, kemudian ketika ada sisa, barulah sisanya itu yang dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan hukum faraid. Nah, sekarang kita coba buat contoh ya, contoh aplikasinya ya. Misalnya ada seseorang yang wafat, lalu kemudian dilakukan pendataan harta waris yang ditinggalkan, lalu diapresial, nah ternyata nilainya totalnya 1 miliar. Nah, kemudian berikutnya yang harus kita lakukan itu adalah mencari tahu apakah mayat ini ada hutang yang terkait dengan harta yang dijaminkan. Dan ternyata ada hutang gadai, ya, ada barang yang digadaikan, lalu kemudian dari situ ternyata yang harus ditunaikan kewajibannya itu sebesar 100 juta. Sehingga sisa tirka itu dari 1 miliar kurang 100 berarti tinggal 900 juta. Lalu kita lakukan pengurusan jenazah, nah, ternyata di total diperlukan biaya kurang lebih 10 juta ya. Biaya pembelian kain kafan, pengurusan pemakaman dan seterusnya ya. Mungkin ada sewa ambulan untuk mengantar ke pemakaman dan totalnya itu sekitar 10 juta ya. Nah, maka totalnya tinggal 900 dikurang 10 sisa 890 juta. Nah, kemudian si mayat itu ternyata punya utang kepada temannya itu sebesar 10 juta. Nah, dikurangi, lalu kemudian ternyata beliau juga ada berwasiat ya, bahwa nanti kalau wafat 1/4 daripada hartanya itu disumbangkan untuk sebuah rumah tahfiz ya, yang beliau bina ya selama ini. Jadi beliau menjadi orang tua angkat bagi anak-anak penghafal Quran, dan dia minta 1/4 hartanya itu diserahkan kepada rumah tahfiz tersebut. Nah, 1/4 ini dihitung dari mana? Bukan dihitung dari tirka yang ditinggalkan, tetapi dari sisa harta tirka ya. Karena kan tadi kita harus membuat urutan mana yang didahulukan. Nah, sisa tirka yang ada itu tinggal 880 juta ya. Maka 1/4-nya itu dari 880 ya, yaitu 220 juta. Maka sisa tirka itu tinggallah 880 dikurang 220, 660 juta. Nah, kemudian lalu disepakati bahwa harta waris itu dijual ya, dijual. Lalu kemudian selama pengurusan itu total biaya yang harus dikeluarkan, mungkin juga bagi konsultan waris dan lain sebagainya, totalnya itu diperlukan biaya 20 juta ya, sehingga sisa harta yang ada itu tinggal 660 dikurang 20 berarti tinggal 640 juta. Nah, sisa harta 640 juta inilah yang menjadi harta waris. Ya, ini penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman. Karena apa? Karena
ada yang berkonsultasi kepada kami itu justru menganggap seolah-olah harta yang ditinggalkan itu misalnya 1 miliar ini yang boleh langsung dibagi. Padahal bisa jadi mayit itu masih banyak yang harus ditunaikan ya, seperti ini ya, ada hutang gade, biaya pengurusan jenazah dan lain sebagainya. Maka ini ditunaikan dahulu, sisanya itu sudah bersih ya, sehingga mayit itu sudah selesai urusannya, barulah kemudian sisanya itu dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak sesuai dengan hukum waris ya. Nah, demikian penjelasan tentang apa yang harus dilakukan sebelum melakukan pembagian harta waris. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.